Diperkenalkan terlebih dahulu Bang, siapa sih Abang ini dan berasal dari mana atau instansi apa gitu, boleh dijelaskan? Nama saya Ridwan ya. Saya dari Yayasan Palung, Bang. Juga ditemani oleh yang namanya relawan, relawan dari relawan Rebong nih ya, Rebong bukan Rebong ya, Rebong ya, Iya. Rebong, Rebong. Rebong ya. Baik, boleh diperkenalkan silahkan kakak. Halo, Assalamualaikum. Saya Salsabila dari Relawan Bentangor untuk Konservasi. Kita kedatangan dari Yayasan Palung yang bernama Bang Ridwan dan juga ada dari Yayasan Rebong dari Kak Salsabila. Dan kita akan bertanya terlebih dahulu untuk kepada Bang Ridwan nih. Hari ini kedatangan Bang Ridwan nih selaku dari Yayasan Palung ya. Kira-kira mau memberikan apa nih? Memberikan apa namanya pembicaraan apa kepada para pendengar kita khususnya di hari ini? Silakan Bang Ridwan. Jadi kita hari ini akan membahas tema tentang tips agar tetap produktif saat menjalankan ibadah puasa gitu, Bang. Kita akan masuk pada tema kita ya, seperti Bang Ridwan jelaskan tadi, di mana tema kita adalah tips agar tetap produktif saat menjalankan ibadah puasa. Mungkin sebelum kita masuk terlebih jauh, boleh terlebih dahulu Bang Ridwan jelaskan mengenai apa sih bagaimana gitu, apa dan bagaimana menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan ini menjadi Ramadan yang penuh berkah dan penuh arti bagi kita semua sebagai umat muslim yang sedang menjalankannya di tahun ini. Boleh Bang Ridwan, silahkan. Jadi menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan ini merupakan rukun Islam yang ketiga, dan ini merupakan suatu kewajiban bagi umat muslim. Ya, kita tahulah ini wajib hukumnya ya kan. Nggak ada sunah-sunah, pokoknya wajib lah pokoknya. Iya. Namun tak jarang di luar sana masih ada teman-teman kita gitu yang tidak menjalankan ibadah puasa ya dengan berbagai alasan ya, mungkin karena kerjaan atau apalah, yang jelas itu kan ya itu urusan kita masing-masing gitu kan. Ya memang pada dasarnya seorang yang menjalankan ibadah puasa itu nggak seperti pada hari-hari biasa gitu, yang kalau hari biasa kita kan makan minum bebas gitu. Kali ini kan kita memang benar-benar dibatasin ya. Jadi di mana kita diwajibkan untuk menahan lapar dan minum dari sebelum sholat subuh hingga azan maghrib dikumandangkan. Nah, selain menahan lapar dan minum, kita juga harus mampu menahan hawa nafsu, baik menjaga pandangan, lisan, dan juga menjaga syahwatnya. Ini yang paling penting sebenarnya. Kalau yang terpenting saat kita puasa itu ya ini, menjaga pandangan, lisan, dan menjaga syahwatnya kayak gitu. Nah, tentunya selama kita menjalankan ibadah puasa tidak bisa kita samakan dengan bulan-bulan lainnya. Nah, berikut ini saya akan berbagi tips bagaimana kita tetap produktif dan tetap semangat selama menjalankan ibadah puasa yang mungkin bisa diterapkan oleh teman-teman di rumah kayak gitu, Bang. Ini ada sedikit tips dari Bang Ridwan, tadi sempat disampaikan atau sempat disinggung sebelumnya. Beliau akan berbagi tips nih bagaimana kita cara produktif tetap semangat menjalankan ibadah puasa yang mungkin nih kita semua bisa terapkan. Dan apabila kamu mendengarkan ini, baik disimak baik-baik. Oke, silahkan Bang Ridwan, sampaikan. Tips yang pertama itu, ini kita lihat yang dari umum dulu ya, yaitu menjaga imunitas tubuh. Ini dari kita lihat dari kesehatan kita dulu. Jadi hal utama yang harus kita perhatikan adalah menjaga imunitas tubuh kita, yaitu dengan cara makan makanan yang bergizi. Nah, kita bisa makan buah-buahan yang segar, ya kan, biasanya ini kita makan itu pas waktu mau buka puasa gitu. Kemudian makanan yang mengandung protein, ya kan, kayak telur dan lain-lain. Kemudian dan makanan-makanan yang banyak mengandung vitamin C, ya kayak buah-buahan juga. Nah, selain itu jangan lupa konsumsi air putih yang cukup. Nah, ini kadang hal yang yang kadang kita lupa karena kita udah seharian puasa, kemudian kita lalu lebih banyak minum es gitu, tapi air minumnya sendiri kurang. Padahal ini air putih itu sangat bermanfaat. Apalagi ya, dalam beberapa hari ini kan kita tahu cuaca itu cukup panas ya, panas, Yeah. Kemudian kemarau lumayan nih panasnya, membuat tenggorokan kita itu kering gitu. Jadi saran saya untuk tetap menjaga imunitas tubuh itu yaitu mengkonsumsi air putih ya minimal 3 gelas lah waktu sahur dan 3 gelas waktu saat berbuka puasa itu, Bang. Mungkin dari Kak Salsa sendiri nih, apa sih tips dan triknya yang bisa dibagikan atau di-share kepada pendengar kita terusus hari ini? Bagaimana cara kita lebih produktif lagi, lebih bermanfaat lagi dan melakukan hal-hal positif di saat kita menjalankan ibadah bulan puasa hari ini. Mungkin bisa Kak Salsa sampaikan, silakan. Mengenai tips produktif saat menjalankan ibadah puasa, kita juga harus mengatur jam tidur.
ketika tidur malam ya, yang biasanya suka ngembun, alangkah baiknya dihindari dulu nih selama bulan Ramadan. Karena kan kita akan bangun lebih awal untuk sahur, maka disarankan untuk tidur lebih awal juga. Selain itu, kurang tidur akan menyebabkan kita mengantuk dan lemas saat menjalankan ibadah puasa. Kita juga akan mudah lelah saat melakukan aktivitas sehari-hari. Kemudian, kita menghindari kegiatan yang sekiranya tidak penting. Selama berpuasa seharian penuh, kan kita dianjurkan untuk menjaga lapar dan haus, kemudian juga menjaga lisan. Nah, biasanya hal yang paling sulit dihindari adalah pada saat kita ngumpul bareng teman-teman, kemudian ngomongin atau ngegibahin orang lain. Nah, ini nih yang harus kita hindari. Kita berpuasa kan untuk mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan hanya gara-gara ngegibahin orang lain, kemudian kita tidak mendapat pahala, melainkan hanya mendapatkan lapar dan haus dari kita berpuasa seharian penuh. Ya, mending di rumah aja nggak sih untuk menghindari hal-hal seperti itu. Sepertinya Bang Hagi akan memiliki pertanyaan tersendiri nih untuk Kak Salsabila ya. Bagaimana cara Kak Salsabila ini mengatur jam tidurnya agar kondisi tenaga ataupun kondisi tubuh Kak Salsabila ini dalam keadaan yang fit selama menjalankan ibadah bulan Ramadan? Boleh sedikit tips aja nih. Kalau saya ya pribadi, saya tidur jam 9 atau jam 10 untuk kemudian bangun jam 3. Setelah itu biasanya saya langsung sahur, kemudian sholat, terus beribadah seperti mengaji dan lain-lain. Oke, itu sepertinya untuk jadwal malam mungkin ya. Kalau Gen Z nih ya, kita berbicara mengenai Gen Z ya, yang memang diperankan oleh relawan kita dari Relawan Rebong ya, sebagai perwakilan dari Gen Z sekarang nih. Kalau untuk waktu siang hari, bagaimana mengatur jadwal jam tidur yang baik? Versinya Kak Salsabila yang biasanya Kak Salsabila lakukan dalam keseharian, boleh diceritakan? Di hari-hari biasa sepulang sekolah, kan sudah lelah kan, itu habis sholat duhur langsung aja tidur, otomatis tidur sih karena ngantuk banget. Habis itu barulah beberes rumah, menyiapkan untuk buka puasa. Mungkin ada lagi kah tips yang memang harus dilakukan selama bulan Ramadan ini? Nah, poin selanjutnya adalah kita dianjurkan untuk melakukan hal-hal yang positif. Selain kita mungkin disibukkan dengan kegiatan sehari-hari seperti beraktivitas saat sekolah, bekerja, dan kegiatan lainnya, mungkin kita bisa melakukan hal positif yang dapat kita lakukan pada saat waktu kosong di bulan puasa agar tidak merasa bosan. Contohnya, hal positif yang bisa kita lakukan adalah yang pertama, membaca Al-Quran. Selain kita mengharapkan pahala dari Allah, kita juga dapat terhindar dari perbuatan dosa, dapat meredakan tingkat emosional, hati menjadi tenang, dan lain-lain. Kedua, kita beraktivitas di dalam maupun di luar rumah, seperti membantu pekerjaan orang tua, seperti memasak, menyiapkan bahan-bahan untuk berbuka puasa, dan membantu orang tua yang memiliki profesi sebagai pedagang, misalnya berdagang takjilan. Kemudian yang ketiga, kita bisa berolahraga di sore hari. Berolahraga? Nah, ya meskipun di bulan puasa kita juga dianjurkan untuk berolahraga sambil menunggu buka puasa. Namun berolahraganya juga jangan berlebihan, takutnya nanti terjadi dehidrasi. Olahragalah secara rileks dan santai. Dengan kita melakukan beberapa hal positif tadi, percayalah waktu tidak akan terasa dan kita tidak akan merasakan yang namanya bosan ataupun boring.